Kemudian ketika terjadi peperangan ya, mana yang 12 itu mereka dihancurkan, kabilah tersebut mereka bercerai, Yahuda ditawan. Karena dia dianggap semuanya itu adalah ya, saudaranya Yahuda atau dari anak keturunannya Yahuda. Sehingga semua anak keturunannya Nabi Yakub dikenal dengan nama Yahudi. Dan Karim, Allah menyebut mereka dengan ahlul kitab. Ingatkan hal ini. Sebagian orang itu kalau kitab, jangan ngomong ahlul kitab mereka, bilang Yahudi aja. Iya, itu ahlul kitab. Enggak, ahlul kitab itu yang kitabnya masih benar. Kita tahu Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad alaihi dalam kondisi kitab Taurat ini sudah sama orang-orang Yahudi. Dan Allah memanggil mereka, ya ahlul kitab. Jadi ahlul kitab ini sebutan untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kitab mereka sudah diselewengkan. Mereka disebut ahlul kitab. Tadi mereka mengikuti kitab yang benar, enggak. Mereka sebenarnya mendapatkan kitab yang Allah turunkan dari langit. Yaitu orang-orang Yahudi mendapatkan Taurat, Nabi Musa alaihissalam turunkan kepada Taurat, dan salam kitab yang Allah turunkan kepadanya adalah Injil. Nanti akan dijelaskan tentang berkaitan dengan orang-orang Nasara. Jadi itu mengklaim, mengaku-ngaku bahwa mereka bersandar dalam ajaran kepada kita yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Taurat, apa sih makna Taurat? Taurat ini kalimat dari bahasa disebut Ibrani atau Ibriyun yang artinya asy-syariah. Itu syariat yang berkaitan dengan hukum-hukum. Bukan dalam kehidupan ini ada cerita-cerita di sana, dan Al-Qur'anul Karim telah menyebutkan. Kita ini percaya bahwasanya Taurat yang ada itu mengandung penyelewengan, penyimpangan, perubahan, bunyikan sama mereka, sehingga kitabnya yang mungkin dikenal dengan perjanjian lama itu sudah tidak lagi asli, tapi mengalami perubahan. Loh, Ustadz kok enak banget nanti orang-orang Yahudi juga beranggapan Al-Quran itu mengalami perubahan. Buktikan, nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan. Bahasa asli yang diturunkan Jibril kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam. Adapun Taurat yang ada sekarang, benar, orang kalau membaca itu bingung gitu loh. Apakah seperti ini kitab suci? Beberapa waktu yang lalu ada yang mengfiksi perjanjian baru itu cerita. Karena memang ada cerita-cerita yang secara agama Islam nggak bisa diterima, dan manusia juga nggak bisa diterima. Dan Allah telah menetapkan kitab itu mengalami perubahan. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 75. Di surat Al-Baqarah ayat 75, bagaimana Allah menyebutkan mereka itu merubah kitab mereka. Silakan dibaca.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ay yu'minu lakum kana fariqum ya'una kalam Allah thumma yunahu min ba'di ma 'aqaluhu ya'lamun. Maka apakah mereka akan percaya kepadamu sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahami, padahal mereka mengetahuinya. Subhanallah. Allah sebutkan. Memang berat, tapi tetap ada harapan. Dan Allah sebutkan apa penyebabnya. Ini orang-orang ngerti. Mereka bukan orang bodoh, bukan orang yang mereka tahu bahwasanya kitab ini Nabi Musa alaihissalam, dan mereka mendengarnya, mereka mempelajarinya, lalu mereka merubahnya. Saat berubah itu ya. Bicara mendakwain ahlul kitab memang perlu perjuangan, karena orang ngerti gitu. Kemudian di surat Al-Baqarah juga di ayat 70 Allah menyebutkan tentang kerjaan mereka. Kalau tadi disebutkan mereka mendengar lalu mereka merubahnya, ini sekian yang mereka rubah, tapi enggak, mereka bukan cuma hafalan, bukan cuma dalam penyampaian tafsirkan sesuai kemauan mereka, tapi mereka menulis. Nah, di Al-Baqarah 79. Fawailul yaquluna al-kitabihim thumma yaquluna hadza lillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum yaksibun. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, dengan tujuan untuk menjualnya dengan harga yang murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Subhanallah. Mereka menulis. Salah tulisan mereka karena pesanan penguasa, pesanan orang-orang kaya. Mereka ingin berbuat sesuatu, tapi ternyata di ajaran Taurat dilarang. Terus gimana caranya? Mereka buat dengan tangan mereka. Mereka tulis. Lalu apa kata uluna? Hadza min indillah. Kata mereka, ini loh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka lakukan itu? Untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan sedikitnya. Maka buat mereka tulis dan gerakkan dengan ahibati fillah. Di surah Al-Imran ayat 78 Allah Azza wa Jalla menyebutkan lagi ada kelompok dari mereka yang kerjanya buat-buat. Ada. Kemudian mereka sampaikan, ini bahaya yang rusak dari umat Islam itu ulamanya mirip dengan Yahudi. Pertama, kalau sudah dia akan menjual ayat Allah semau dia akan tafsirkan semau, dia akan sampaikan kepada orang seakan-akan ini loh yang dimaui oleh Allah Azza wa Jalla. Keinginan mereka untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Maka disebutkan yang rusak dari ulama umat Islam mirip
yang rusak dari ahli ibadahnya umat Islam, itu mirip dengan Nasara. Baik, di surat Ali Imran ayat 78, silakan dibaca. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi ومن الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Saya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya, hanya menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah, mengatakan hal yang dusta. Dan mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah. Dan mereka mengatakan hal yang dusta, mereka mengetahuinya. Subhanallah jemaah, yang terjadi dengan mereka. Maka malam ini kita akan tunjukkan kedustaan mereka yang Allah sebutkan tadi. Mereka menulis, mereka bikin-bikin, lalu mereka mengatakan ini dari Allah. Padahal itu hoax. Contoh nih, mungkin bisa ditampak 15 di kitab Kejadian. Mereka kitab bagaimana sebelumnya akan jelasin dulu bahwasanya kita tahu Allah menciptakan Nabi Adam dan Hawa di surga. Lalu Allah katakan kepada keduanya, fakula ragadan haitsu syi'tuma. Makan silahkan dari semua buah yang apa saja yang kau inginkan makan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan deketin pohon ini. Jangan deketin. Fatakuna minal khasirin. Kalau kalian mendekati pohon ini, kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Jelas nih. Allah menjelaskan kepada keduanya, pohon ini kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Larangan itu hanya Adam dan Hawa. Di Taurat, jadi pohon yang dilarang itu ada 2 ternyata. Ada satu namanya pohon ma'rifah, pohon pengetahuan. Yang satu pohon kehidupan. Dan mereka mengiyakan apa yang dikatakan iblis sebenarnya. Iblis itu nipu, membohongi Nabi Adam alaihissalam ketika mengatakan hal adulluka ala syajaratil khuldi, mau nggak engkau aku kasih tahu kekekalan, wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak. Itu ucapan iblis sama orang Yahudi ini. Di kitab Taurat mereka menganggap enggak, benar memang. Nah, kita akan baca nih di Sifir Takwin ya, kitab Kejadian di ayat 21 atau ayat 22. Kemudian berfirmanlah Allah Al-Khaliq. Nah, ayat 21.
Ya. Allah ayat 22. Nah, itu betul. Kemudian Khalik. Sesungguhnya manusia itu sudah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil, lanjutkan. Ya. Dan disebutkan di sini, dan mengambil pula buah pohon hayat itu, lalu memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Sebab itu Allah Al-Khaliq menyuruhnya keluar dari Taman Firdaus untuk mengerjakan tanah tempat asal ia diambil. Ia menghalau manusia itu keluar. Lalu di sebelah timur Taman Firdaus ditempatkannya 2 malaikat kerub serta sebilah pedang yang menyala-nyala dan berputar ke segala arah untuk menjaga jalan menuju pohon hayat itu. Nah, ini yang terjadi sama mereka. Mereka merubah. Allah Azza wa Jal itu maha pengasih dan maha penyayang. Ketika melarang Adam dan Hawa untuk makan dari pohon itu, bukan karena pohon itu pohon pengetahuan. Sekarang nih manusia udah jadi seperti Tuhan dan malaikat-malaikat katanya. Seperti kita. Diterjemahkan ditafsirkan di footnote sana. Seperti kita ini seperti makhluk-makhluk Allah atau makhluk-makhluk langit buat mereka. Tahu yang baik dan yang buruk. Bukankah Allah kebaikan dan keburukan? Allah memberikan wahyu kepada manusia. Lalu bagaimana Nabi Adam ketika diusir itu dijagain ada pohon kehidupan. Karena jangan sampai nanti dia makan pohon kehidupan, maka Nabi Adam akan kekal dan abadi. Al-Quran menceritakan keduanya melakukan pelanggaran. Lalu Allah usir. Allah turunkan dari bumi ini. Dari surga Allah Azza wa Jalla untuk menuju ke bumi. Kemudian yang selanjutnya, cerita yang selanjutnya di kitab Kejadian 6 di halaman 6 ya, di halaman 6. Ini di ayat 1 dan 2. Di sini disebutkan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Pada hari ketujuh Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dilakukannya. Dan berhentilah ia pada hari ketujuh itu dari segala pekerjaan yang dilakukannya. Kemudian Allah memberkahi hari ketujuh itu serta menyucikannya. Karena pada hari itulah Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dilakukannya. Maka kita lihat, orang Yahudi hari Sabtu itu libur kerja. Karena mereka beranggapan Allah itu selesai menciptakan langit dan bumi ini pada hari Sabtu. Dan di hari Sabtu Allah berhenti istirahat, kata mereka. Ya udah gak usah kerja. Dan mereka sebutkan dalam kitab itu. Dan Allah nafikan dalam Al-Quranul Karim. Allah sebutkan di surat Qaf ayat 38. Tentang bagaimana ungkapan orang-orang Yahudi ini, tulisan mereka yang ada di Taurat ini, yang baru saja kita baca, di kitab Kejadian, di ayat 1 dan 2, mereka menyebutkan bahwa Allah istirahat, Allah berhenti udah di hari ketujuh. Apa kata Allah? Menafikan tentang yang mereka tulis. 6 ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat Qaf, Qaf. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wa ma Pakai A. Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Subhanallah. Nah,
tidak merasakan letih sedikit Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka sebutkan Allah istirahat. Allah berhenti. Orang Yahudi di hari Sabtu, mereka istirahat. Mereka nggak bekerja di hari Sabtu. Sedangkan buat umat Islam, semua hari untuk bekerja. Mungkin kita berhenti dari satu pekerjaan, melanjutkan pekerjaan yang lainnya. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Apabila engkau sudah menyelesaikan sesuatu, maka isilah dengan yang lainnya. Capeklah engkau. Subhanallah jemaah. Orang-orang Yahudi ini mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluknya di dalam Taurat. Dan sekali lagi apa yang baru saja kita baca, Allah sudah jelaskan. Mereka nulis itu di buku mereka. Mereka buat itu. Dan Allah katakan, وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Dan kita tidak ditimpa keletihan atau kelelahan. Allah itu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah dan Dia itu Maha mendengar dan Maha melihat. Kemudian jamaah rahimakumullah, apa yang juga mereka sebutkan berkaitan dengan Allah. Jadi kita dalam banyak ayat bagaimana Allah mengirimkan malaikat ke Nabi Ibrahim untuk memberikan kabar gembira bahwasanya Sarah akan punya anak. Dalam masa itu juga malaikat Jibril bersama malaikat Mikail itu berangkat tempatnya Nabi Lut alaihissalam. Allah ceritakan bagaimana ketika mereka masuk ke rumahnya Nabi Ibrahim, sama Nabi Ibrahim dikasih jamuan, dikasih sapi yang masih muda, anaknya sapi yang gemuk, yang dibakar, disukun kepada mereka. Mereka malaikat, perlu makan. Tapi apa yang diceritakan dalam Taurat? Malaikat makan, malaikat ada Allah. Mereka bertiga jadi. Salah satunya itu Allah. Coba dibaca di dalam kitab Kejadian juga, di halaman di kitab Kejadian di ayat 18 atau di pasal 18 ayat 1. Sebutkan di sini, Allah menampakkan diri kepada Ibrahim dekat pohon-pohon besar, duduk di pintu kemahnya pada waktu hari panas. Ketika ia mengangkat wajahnya, tampaklah 3 orang tak begitu jauh dari dia. Setelah berlarilah ia dari pintu, menyongsong, sujud memberi hormat. Katanya, "Ya Tuanku, jika Tuanku berkenan pada hamba, janganlah kiranya hambamu ini Tuan lalui begitu saja. Air akan diambilkan secukupnya, lalu silakan Tuan-tuan membasuh kaki." Nah, baik. Silakan Tuan-tuan membasuh kaki dan beristirahat di bawah pohon ini. Hamba pun akan membawakan roti secukupnya supaya Tuan-tuan dapat menyegarkan diri. Karena Tuhan mengunjungi hamba, setelah itu barulah Tuan-tuan meneruskan perjalanan. Kata mereka, lakukanlah seperti yang kau katakan. Ibrahim segera masuk ke dalam kemah, mendapatkan Sarah dan berkata, cepat ambilkan 3 sukat tepung terbaik, remaslah dan buatlah roti bundar. Kemudian Ibrahim berlari ke arah kawanan sapinya. Seekor anak sapi yang tampan dan baik dagingnya, lalu diserahkan kepada hambanya yang segera mengolahnya. Setelah itu Ibrahim membawa dadih, air susu, dan anak sapi yang telah diolah itu, lalu menyajikannya di depan orang-orang itu sementara mereka makan. Lihat, disebutkan sementara mereka makan,
ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal berfirman tentang yang tadi kita sebutkan, bahwa malaikat-malaikat itu gak menyentuh makanan itu. Allah berfirman di surat, tunggu ana, Naam, Allah berfirman di surat Hud ayat 70. Surat Hud ayat 70. Surat Hud ayat 70. فلم يهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس خيفة قالوا لنا أرسلنا إلى قوم لوط. Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, ya Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, jangan takut, sesungguhnya kepada kaum Lut. Barakallahu fikum. Nah, mereka beberapa orang. Tadi mungkin mereka dikatakan 3 orang malaikat ini jamaah. Dan mereka tidak menyentuh makanan itu. Di Taurat disebutkan apa? Mereka makan. Disebutkan mereka makan. Setelah mereka makan, di halaman 74, coba dilihat di kitab Kejadian. Di ayat 13 ini disebutkan apa? Kepada Ibrahim, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak tua begini. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Allah? Pada waktu yang telah ditetapkan, yaitu tahun depan, kamu dan Sarah akan mempunyai anak laki-laki. Disebutkan di sini jemaah bahwasanya Allah. Jadi Allah ada di sana. Yang dikatakan tadi, makan bersama mereka. Na'udzubillah. Penyimpangan yang nyata. Bagaimana orang-orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu, Allah itu bakhil kata mereka. Dan itu disebutkan dalam kitab mereka. Baru saja kita baca mereka menyamakan Allah dengan mungkin mereka bikin film, ya, bikin video cerita-cerita bagaimana tuh berwujud menjadi manusia. Bahkan kita akan, ya Allah, malu kita sebenarnya. Tapi Allah menyebutkan. Dan karena kita ini Alkitab, paling tidak kita udah tahu apa sih yang ternyata kitab mereka ini mengalami perubahan. Kemudian kita lanjutkan nih. Bagaimana Nabi Ibrahim, doa syafaat Nabi Ibrahim untuk Sodom. Nah, orang itu berangkat dari sana dan memandang ke arah Sodom, menyertai mereka untuk mengantarkan mereka. Allah berfirman, akankah kusembunyikan apa yang hendak kulakukan ini? Sedangkan Ibrahim akan menjadi suatu bangsa yang besar dan kuat, dan melalui dia semua bangsa supaya ia memerintahkan anak-anaknya serta keluarganya untuk memelihara jalan Allah dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Allah memenuhi apa yang diberikannya kepada
Selanjutnya Allah berfirman, cerita tentang Sodom amatlah hebat. Aku akan hadir untuk mengamati apa perbuatan mereka. Memang sesuai dengan cerita yang sampai kepadaku atau tidak? Aku ingin mengusutnya. Lihat jamaah. Bayangin. Allah tuh hadir karena ingin ngusut. Bahwasanya yang terjadi dengan Sodom Gomora itu seperti yang mungkin. Benar enggak? Jadi Allah hadir untuk mengusut. Tahu dengan semua daun-daun yang jatuh di muka bumi ini. Allah tahu dengan semua biji-bijian yang ada di dalam bumi. Kapan mati. Allah tahu dengan jumlah butiran yang ada di lautan. Dan mereka katakan di sini mengusut, mau ngeliat nih, benar enggak? Sesuai kenyataan apa tidak? Lalu lanjutkan. Maka beranjaklah orang-orang itu dari sana dan berjalan menuju Sodom. Tetapi Ibrahim masih diri di hadirat Allah. Lalu Ibrahim datang mendekat dan berkata, Ibu hadir di sana. Masakan engkau akan melenyapkan orang-orang benar bersama-sama? Ini terjadi dialog antara Nabi Ibrahim sama Allah hadir di sana. Ini lalu setelah dialog di mana kok di sana ada orang yang enggak, Allah mengatakan enggak, aku enggak akan hancurkan mereka. Kalau kurang 45, aku enggak akan hancurkan mereka sampai turun 10. Terus apa kata Ibrahim? Kata Ibrahim, janganlah kiranya Tuhanmu ini saja lagi. Kalau didapat orang, ini orang baik, firman-Nya, 10 orang itu aku tidak akan memusnahkannya. Setelah selesai berfirman kan tempat itu, lalu Ibrahim pun kembali ke tempat tinggalnya. Hibbati fillah. Pada Allah Azza wa Jalla, kita yakin bahwasanya kitab Taurat yang diturunkan kepada orang-orang, kepada Nabi Musa alaihissalam, telah mengalami penyelewengan dan perubahan. Abdullah radhiyallahu anhu, setelah kita baca itu, jangan sampai akhirnya antum tertarik untuk baca Taurat. Jangan. Di sana ada banyak penyimpangan. Yang ya hanya supaya tahu. Tapi jangan kemudian antum baca Taurat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ya ma'asyaral muslimin." Wahai kaum muslimin, kaifa tas'aluna an syai'? Gimana kalian bertanya kepada Allah? Kalian tanya sama mereka. Mungkin tentang kejadian-kejadian ini dan itu kepada mereka. Wa kitabukum alladhi anzalallahu ala nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Quran, kitab kalian nih, yang Allah lihat, itu ceritanya lebih baru daripada cerita mereka. Karena Al-Quran penutup semua kitab. Ceritanya dari Allah langsung. Taqra'unahu mahdan lam yushab. Membacanya tidak ada campuran apapun. Itu benar-benar kalamullah. Sedang kita ubah. Udah ditambahin, udah dikurangin. Semau mereka. Dan Allah sebutkan mereka menulis itu ya karena harta, urusan kekuasaan. Mereka rubah tuh kita. Mereka jual ayat-ayat Allah untuk mendapatkan dunia. Maka Abdullah bin Abbas mengingatkan mereka, gimana
Kalian tanya sama mereka tentang kejadian macam-macam. Tadi ceritanya Hawa, Adam dan Hawa. Oh, ceritanya ternyata nggak pohon pengetahuan. Padahal Allah sudah kasih ilmu sama Nabi Adam alaihissalam. Allah kasih ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullah. Allah nama yang malaikat nggak tahu. Allah ingin menunjukkan bahwasanya Nabi Adam lebih mulia dari malaikat. Sehingga penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Di kitab Yahudi disebutkan yang dimakan sama Nabi Adam itu adalah buah tahuan. Sehingga Nabi Adam jadi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Bukankah Allah ingin hambanya tahu yang benar dan sehingga Allah turunkan wahyu? Kemudian ketika diusir, dijagain malaikat satu pohon, jangan sampai pohon kehidupan. Sehingga nanti akan kekal dan abadi. Jemaah. Maka Ibnu Abbas mengingatkan umat Islam. Jangan sampai kalian tanya sama ahlu kita. Ini Quran ada, kalian nggak selesai baca, kok baca? Atau bertanya kepada orang-orang Yahudi. Waqad haddatsakumullah, telah kalian anna ahlal kitab qad baddal, bahwasanya ahlul kitab itu Yahudi sudah merubah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Wa ghayyaru, mereka mengganti-ganti. Fakatabu, dengan tangan mereka, seperti yang tadi kita baca, tulisan. Lalu mereka mengatakan, hadza min indillah, ini dari Allah. Terus umat Islam mengaku Al-Quran kalamullah. Nah, dan Allah menantang kalau ada yang nggak percaya. Qul in kuntum fi raidalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau ada yang ragu kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkan satu surat. Bikin satu surat. Bukan setengahnya Quran. Bukan 2/3 Quran. Bukan satu surat. In kuntum shadiqin. Kalau kalian benar. Maka tatkala umat Islam mengatakan Taurat mengalami Injil juga seperti itu, kita punya bukti. Dan Allah perubahan-perubahan yang ada, yang mereka buat. Lalu kita lanjutkan ucapan Abdullah bin Abbas. Qalu huwa min indillah. Mereka menulis, mereka bikin sendiri. Lalu mereka mengatakan itu dari Allah Azza wa Jalla. Liyashtaru bidzalika thamanan qalila. Untuk mendapatkan fulus, harta, kekuasaan. Aulayan hakum ma ja'akum minal. Apakah kalian enggak tahu Allah melarang kalian untuk tanya-tanya sama mereka? Tanya itu sama ulama, bukan tanya sama ahlul kitab. Allah mengatakan ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fala wallahi ma ra'ayna rajulan minhum yas'alukum 'anil ladzi unzila 'alaikum. Demi Allah, aku nggak lihat tuh orang-orang Yahudi ahlu kitab tuh tanya kepada kita tentang apa yang Allah turunkan kepada kita. Malah tanya sama mereka. Kebalik ini. Seharusnya mereka yang tanya. Jangan kita tanya sama mereka. Maka ahibati fillah, cukup buat umat Islam Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, jaga. Tidak akan ada bahan dalam Al-Quran. Allah mengatakan inna nahnu wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikr dan kami akan menjaganya. Dan terjaga Al-Quran. Pernah ada satu orang Nasrani di Surabaya kalau nggak salah, cerita kawan di Surabaya, dia tanya sama kawannya yang Muslim. Dia tanya, benar
Al-Quran itu terjaga. Gimana sih Allah jaga Quran? Kenapa kok Taurat nggak terjaga, Injil nggak terjaga? Keesokan, oh besok kau ikut aku. Maka besok dibawa nih orang. Dibawa ke satu rumah tahfidz. Rumah Quran. Di situ ada anak kecil. Kata nih, anak-anak sekarang. Mereka sedang menghafal Al-Quran. Aku mau tanya, kata dia. Di mana anak-anak kecil Nas? Di mana? Aku kepingin tahu. Perkumpulan mereka menghafalkan kitab suci itu. Dari kecil mereka sudah diajarin menghafalin itu. Kata dia, subhanallah ya. Dia mengatakan ya. Dia mengatakan subhanallah. Ini salah satu bentuk penjagaan Allah. Bagaimana Allah bikin umat Islam menghafal. Kalau bicara tulisan mungkin Quran itu bisa dibakar sama orang-orang. Tapi Quran itu dijaga dalam hati umat Islam. Kemudian berbincang tentang Allah mencela mereka. Mereka sudah merubah Taurat, udah dirubah sama mereka, semau mereka, nggak diamalin juga sama mereka. Orang kan seharusnya, ya udah, maunya mereka ngerubah, seharusnya mereka nggak amalin. Allah Azza wa Jalla mencela mereka di surat Jumu'ah. Allah Jumu'ah ayat 5. Nah, baca. Tafadhal. ما حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا مثل الذي بآيات الله والله القوم الظالمين. Perumpamaan kemudian mereka tidak membawanya, yakni tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amat buruk perumpamaan kaum yang Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Barakallahu fikum. Nah, itu permisalan orang-orang yang dikasih kita lalu nggak ngamati keledai. Tahu keledai kadang-kala bawa kitab yang banyak sekali punggungnya karena ini keledai. Apa yang di dalam? Dia nggak tahu dengan isinya. Begitu dulu orang Yahudi. Maka ahibati fillah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan orang Yahudi, cerita-cerita, membuat cerita-cerita sehingga dipercayain sama orang kebenarannya. Cerita tadi yang Nabi Ibrahim menjamu malaikat-malaikat, ternyata disebutkan salah satunya adalah Allah min dzalik. Allah berada di atas sana dan Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Orang-orang Yahudi. Kemudian berkaitan dengan Nasara. Siapa? Mungkin insya Allah kita akan membahas tentang orang-orang Nasara ini pada pertemuan yang akan datang setelah kita memahami kondisi orang-orang Yahudi, kondisi tentang bagaimana mendakwain mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Anda kembalikan untuk masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Izin untuk membacakan beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama, Bismillah, barakallahu fikum Ustaz.
Izin bertanya, bagaimana yang baik menyentuh hati ahlul kitab yang ada di kelas, dalam kurung mengenalkan tentang Islam, ketika kita sedang berinteraksi dengan mereka di kelas pencerahannya Ustadz. Syukran jazakallah khairan. Naam, barakallahu fiik. Ya jemaah. Karena kita belum sampai ke pembahasannya. Tapi Ana ingin mengingatkan semua. Muslim itu harus menunjukkan identitas dia. Jangan malu. Kadang-kala kita tuh nggak enakan menunjukkan identitas. Muslim itu baik. Muslim itu contoh Tuhan. Umat terbaik yang Allah keluarkan untuk umat manusia. Maka kalau mengenalkan, kenalkan dengan perilaku. Kenalkan dengan ibadah. Tunjukkan engkau itu agama keledai nantinya yang bawa kita. Waktunya sholat, engkau tinggalkan teman-teman anak ke masjid. Tunjukkan kepada dia, engkau muslim yang taat. Karena banyak muslim ini nggak sholat. Kawannya dengan harapan, aku ingin mendakwain dia Ustaz supaya masuk. Engkau sendiri nggak sholat. Benerin dulu dirimu. Engkau benar. Harapannya di sini dia tertarik dengan akhlak. Dia kepingin tahu Islam ini apa sih? Ingat cerita Ishaq bin Rahuya ya. Atau Anda lupa salah seorang ulama yang pernah kita bahas nama dia. Ketika dia ditanya nih, ini orang baru nih. Ditanya sama dia. Al-Auza'i. Dia, wah, udah dari Tustar, kata dia. Tanya. Bapakmu muslim, bapakku majusi, kata dia. Masih hidup. Coba engkau pulang, kata dia. Engkau pulang sana. Sang jauh ingin bertemu sama gurunya, sang guru memberikan arahan itu. Akhirnya pulang nih muridnya. Sampai ke kampungnya, jauh kampungnya jemaah. Sampai ke kampungnya, subhanallah ayahnya sakit. Akhirnya nih orang merawat. Karena dia tahu dalam agama Islam diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, walaupun kafir. Dia rawat nih bapaknya. Sampai bapaknya itu bingung gitu loh. Akhlak anaknya merawat dia. Tanya bapaknya, nah agamamu itu apa sih? Sebutkan kayak gitu. Disilah itu dibuka, kita bisa memberikan penjelasan kepada dia. Ketika dibuka, sang anak diceritakan Islam itu apa sih? Dan kita harus punya ilmu tentang, karena kadang-kala orang mengatakan ya Islam itu sholat, puasa. Tunggu dulu. Islam itu 2 kalimat syahadat dulu ini. Perlu kita jelaskan. Islam itu mengajak agar mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Segala-galanya kita harus memurnikan ibadah hanya untuk Dia. Dan Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dipilih dia seperti ini. Itulah dijelaskan kepada dia. Akhirnya sang ayah masuk Islam. Dan dapat berapa lama meninggal dunia dalam kondisi Islam. Maka antum yang belum berdakwah ini, sebelum ngajak dia, kenalkan dia kepada perilaku muslim. Antum suka berbagi sama dia, antum baik sama orang, tunjukkan keislamanmu yang benar. Setelah itu, ya bisa engkau ngobrol, engkau bisa agama dia. Mengatakan, agamamu itu seperti apa sih? Supaya setelah itu engkau jelaskan tentang Islam kepada dia.
Sekali lagi, yang pertama adalah yang berkaitan tauhid. Lain-lain sampaikan tentang tauhid. Karena Mu'adz bin Jabal ketika dikirim ke Yaman, dikasih tahu Nabi SAW. Yang pertama kepada mereka bahwa la ilaha illallah. Ajak mereka untuk mentauhid. Sebelum cerita yang lain-lainnya. Alam sawab. Nah. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Membacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, afwan izin ini berkaitan langsung dengan lingkungan orang tua, di mana berada pada yang berbeda dengan Al-Quran yang disesuaikan sendiri dengan apa yang ingin dia katakan, bahkan anti Arab. Bagi sikap kita ada di posisi ini, Ustaz, mohon nasihatnya. Masya Allah. Apa anti Arab katanya? Haibati fillah. Ada usaha, ada upaya untuk memisahkan Islam dengan Arab. Sehingga kita nih Islam Indonesia. Gitu. Mungkin nanti ada negeri yang lainnya yang ingin memisahkan Islam. Kayak mungkin ada Islam Nusantara, ada Islam Australia, ada Islam Afrika, ada Islam Kenya, ada Islam itu adalah agama yang Allah turunkan kepada Nabi kita yang beliaunya notabene-nya orang Arab. Kemudian Quran itu berbahasa Arab dan kiblatnya itu adanya di Arab. Terus kalau benci sama Arab, mau sholat ngadep mana? Enggak, Anda nggak suka sama yang bau Arab. Kotak semua itu. Aku mau cari tempat ibadah yang ada gentengnya. Subhanallah. Iya, ada upaya untuk itu. Islam itu satu. Para sahabat apa? Pada tahun ke-81 ya. 92, 92. Hijrah itu Islam belum sampai ke Indonesia. Sudah sampai ke India. Udah sampai sana. Apa Islam yang dibawa sama mereka? Ya Islam yang satu. Maka sekarang kembali kepada pertanyaan. Apa sikap anak sekarang terhadap orang tua seperti itu? Yang mungkin karena dia nggak paham. Mungkin dia subuhat. Dia udah merasa Islam yang Arab ini memberatkan dia gitu. Nggak ada memberatkan, menumbuhkan keimanan di diri orang tua. Paling tidak yang berkaitan dengan beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, bahwa Muhammad itu Nabi. Berbincang sama orang tua tentang dua kalimat, ngobrol sama orang tua. Ayah, apa sih konsekuensi kita mengatakan la ilaha illallah? Ayah suka menafsirkan Quran semau dia. Padahal menafsirkan Quran ini butuh ilmu. Berani ngomong sesuatu yang dia tidak ngerti tentang Al-Quranul Karim. Kok datang orang nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Arab, dia tafsir Quran semau dia. Tanya di mana keimanan dia kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW bermasalah. Untuk harui keimanannya. Dengan paling tidak berbicara tentang ya Muhammad Rasul. Karena orang kalau sudah beriman bahwasanya la ilaha illallah, dia yakin Muhammad Rasulullah, maka Muhammad SAW. Itu konsekuensinya. Percaya dengan semua informasi yang dikatakan bahwasanya agama Islam ini untuk seluruh umat manusia. Dan kita udah bahas mendakwain orang-orang yang
muslim tapi berbuat dosa. Maka mungkin dari sana kita orang tua ya, antum juga akhlaknya perbaiki sambil mijit orang tua. Tafsirnya surat Al-Fatihah. Nah ya, ternyata surat Al-Fatihah indah banget ya. Ana baru paham ayah. Coba ayah, mungkin ayah bisa ambil cuplikan tafsirnya Ibnu Katsir umpamanya tentang Al-Fatihah. Semoga sadar gitu. Agama ini rahmatan lil alamin dengan Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat Nabi. Mereka orang-orang Arab yang faham Arab. Kita Allahu a'lam bissawab. Barakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Ustadz izin kita masih ada waktu untuk Tafadhol. Bismillah. pertanyaan selanjutnya. Ada sebagian sulit dan canggung untuk mendakwahi sahabatnya sendiri karena takut menyakitinya dan merusak persahabatan, termasuk salah satunya ana. Bagaimana cara ana untuk mendakwahi sahabat ana yang sejatinya sudah terdapat kemungkaran seperti masih mendengarkan musik, masih merayakan ulang tahun dengan masih isbal dan juga agak sedikit jauh dari sunnah. Bagaimana cara sahabat ana secara tidak namun bisa mengena di hatinya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Masya Allah fikum. Naam jamaah. Ya, manusiawi sebenarnya. Perasaan gak enak, apalagi dia sahabat kita. Cuma kan kita sayang sama dia. Kita ingin dia menuju. Persahabatan kita bukan dibangun di atas manfaat dan kepentingan. Tapi atas kepentingan. Apabila kepentingannya nggak ada, kawannya. Kadang-kala kita takut memberikan nasihat, takut kepentingan. Terus gimana cara kita mendakwahi sahabat kita? Yang pertama doa. Antum doakan sahabat. Berapa kali antum mendoakan dia? Apalagi kalau antum mencintai dia karena Allah Azza. Panjatkan doa-doa yang waktu yang mustajab. Ini yang pertama. Yang kedua, sahabat kajian biasanya. Kalau kita ngomong gak enak, untuk yuk datang kajian yuk, sebelum kita main bola kayak, sebelum kita nongkrong atau apa, diajak kajian. Karena ada orang tua yang Masya Allah, yang dia cerita, Ustaz, aneh itu ngajak istri sulit banget, ngajak anak mereka, yuk kita makan kuliner atau kemana, mereka mau semuanya, istri anak mau, tapi anak ngomong, tapi kita kajian dulu ya, yang penting makan. Jadi mereka anggap kajian syarat ayah ya kita penuhin lah. Yang penting tujuannya adalah makan dan kuliner buat alhamdulillah. Maka bagaimana sekarang antum ngajak sahabat antum untuk kajian? Bukan main bola, bukan cuma main futsal atau liburan, tapi aja untuk datang kajian. Dengan harapan dia mendengarkan, walaupun secara langsung, tapi dari ustadz yang menyampaikan. Yang ketiga, bagaimana engkau menanamkan di diri dia cinta kepada sunnah. Mungkin dengan cara memberikan kitab alaihi salatu wassalam.
Karena tak kenal maka tak sayang. Dia taat, ilmunya nggak nyampe. Maka antum harus berusaha menyampaikan dengan cara yang baik. Perkara-perkara yang mungkin memang ya dia pakai mazhab yang berbeda. Urusan musik umpamanya. Kan boleh musik Ustaz selama tidak melenakan ya, melalaikan ini perlu diskusi sama dia. Karena dia punya ilmu dan kita tahu ilmunya ini nggak benar, harus dibenerin. Maka antum sampaikan kepada dia. Umpamanya antum bertanya kepada dia, menurutmu, atau tanya sama dia, engkau selama dengerin musik tuh dapat apa? Apakah imanmu semakin bertambah? Apakah sholatmu semakin khusyuk? Atau dengan mendengarkan musik aku tuh semakin suka berbagi sama orang? Atau malah gimana pendapat para ulama? Diskusi sama kawan, sama sahabat. Cuma ingat memiliki ilmu yang cukup. Karena kala ada sampai kata Imam Malik ya, ada orang yang menantang Imam Malik debat. Imam Malik kalau anda nggak salah datang nih, aku ingin debat sama engkau, kata Imam Malik. Terus kalau engkau menang ya itu, engkau ikut pendapat. Terus kalau ada orang lain nanti orang ketiga debat kita dan dia menang, ya kita ikut dia. Kita pindah-pindah nih, ikut yang menang. Enggak lah, aku nggak mau menjadikan agamaku ini ya ikut yang menang, bukan ikut. Karena kalau bicara menang dalam diskusi dan debat itu kadang kala karena pintar ngomong aja dia, bukan karena benar. Maka kita perlu punya diskusi sama dia, tapi dengan cara yang baik ya, tetap menjaga persahabatan. Tadi mengatakan, oh, coba antum pelajarilah. Kita semua berusaha untuk mencari mana yang paling benar ya, yang seharusnya kita ikutin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz jawabannya. Ustaz, izin kita masih punya waktu. Fadhal, mungkin 3 pertanyaan lagi, Bang. Kita bacakan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Ahli kitab pada masa dengan ahli kitab zaman Rasulullah. Karena bahwa kita boleh makan sembelihan ahli kitab. Apakah hukum ini masih sama di masa ini, Ustaz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Kaitan dengan ahlul kitab dan masa Nabi SAW kurang lebih sama. Penyimpangan itu terjadi hanya Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah utus Nabi kita Muhammad SAW karena kita lagi. Makanya Nabi Isa alaihissalam sudah memberikan kabar gembira, wa mubasysyiran ismuhu Ahmad. Datang seorang rasul yang bernama Ahmad. Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim tentang halal. Kalau kita baca firman Allah, yauma uhilla lakumut thayyibat di surat Al-Maidah ya. Nanti kita akan bahas itu mungkin ketika berbincang tentang Nasara. Mereka itu sudah mengatakan Trinitas. Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim, laqad kafara alladhina qalu Allaha thalithu thalatha. Telah kafir kan Allah itu adalah yang ketiga dari 3 Tuhan ini. Dan itu dihalalkan makanan mereka. Dihalalkan. Jadi ahlul kitab yang dimaksud, ahlul kitab itu memang sebutan buat mereka. Mereka sudah mengalami penyimpangan sebelum diutusnya Nabi Muhammad alaihi salat, hingga mereka diajak masuk Islam. Walaupun mungkin ada yang masih berada di atas tauhid, seperti ceritanya Salman Al-Farisi ta'ala anhu, bagaimana dia pindah dari
satu uskup ke uskup selanjutnya yang mereka berada di atas tauhid. Mengatakan udah nggak ada lagi nih, orang sudah berubah, agamanya sudah ya mainan buat mereka. Maka ahlul kitab yang ada ini ada di masa lalu. Mungkin di perubahan mereka lebih lagi kitabnya, wallahu a'lam bissawab, itu mungkin terjadi, tapi halal bagi umat Islam maka akan melakukan penyimpangan. Mengatakan Uzair putra Allah, kalau Nasara mengatakan Isa putra Allah, itu halal. Ahlul kitab yang ateis, sebenarnya dia itu bukan Nasara, bukan dia ateis. Banyak di beberapa negara Eropa itu yang mereka ateis. Apalagi karena itu kan KTP-nya nggak ada kolom agama, nggak ada. Maka kita harus berhati. Ateis sebenarnya dia nggak percaya, dia nggak percaya sama kitabnya, sama agama, sama hidup di lingkungan Nasara seakan-akan dia termasuk dari mereka, padahal dia ateis. Jadi ingat, yang kitab yang sudah menyimpang dari agama yang benar, dan itu halal sesembelihan mereka. Lama mereka akan menyembelih dengan nama apa? Pokoknya kita halal makan sesembelihan mereka. Hadza wallah. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Izin untuk menyampaikan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini saya yang terakhir untuk malam ini, berkaitan dengan waktu yang terbatas Ustaz. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ana hijrah, ana juga yang melakukan yang disebut syirik, dan ana sering membantu melakukan pembacaan-pembacaan, dan alhamdulillah mengeluarkan anak dan bertemu keluarga yang mengenal sunnah. Kebanyakan adalah Allah mengampuni dosa anak yang telah, karena anak tidak tahu kalau itu perbuatan yang tidak benar. Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, barakallahu fikum jamaah. Yang pertama berkaitan dengan perbuatan yang tidak dicontohkan Nabi alaihissalatu wassalam. Ada yang disebut bid'ah, tapi ada yang syirik. Sehingga kita seorang muslim hendaklah membedakan mana yang bid'ah dan mana selain Allah Azza wa Jalla. Memberikan sesajen kepada selain Allah Jalla, seharusnya kita untuk selain Allah Azza wa Jalla. Kalau apakah Allah akan mengampuni? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu bagi orang yang bertobat, Allah mengampuni semua dosa. Bertobat, umpamanya orang mati dalam kondisi dia belum bertobat, maka Allah la yaghfiru bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kesyirikan habis sudah. Tapi orang ini mati berzina, mati minum khamr, mati mencuri, macam-macam dosa-dosa dia, selama dia tidak. Tapi kalau tadi akh yang bertanya itu, subhanallah, hikmahnya kita keluar dari kota kita. Al-Imam Syafi'i mengatakan fil asfar khamsu fawaid.
engkau merantaulah, safarlah engkau. Ada 5 faedah. Di antara faedah itu ilmu wa adab. Tafarruju hammi syatin, hilang kegalauannya dengan safar, dengan merantau. Kita belajar ilmu atau dia bertemu dengan orang-orang baik. Dan tadi disebutkan dia bertemu dengan orang-orang yang kenal sunnah. Sehingga dia pun jadi faham tentang agama Islam ini. Karena kebanyakan kita Islamnya keturunan belajar. Dan kita beranggapan apa yang kita warisi, ya udah itu yang benar. Al-haqqu min rabbik. Kebetulan Allah Azza wa Jalla. Jadi aman buat engkau. Karena kau telah bertobat kepada Allah Azza. Tapi sekarang bagaimana engkau belajar agar bisa mendakwain keluarga yang ada di kampung. Jangan dibiarkan mereka. Kalau cukup ilmunya, ya belajar. Makanya Allah perintahkan belajar. Dilarang semua sahabat itu untuk berangkat jihad. Dan ada yang belajar. Laula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Yunziru qawmahum idza raja'u ila. Allah katakan yatafaqahu fid din, belajar agama, ngaji. Terus tujuannya apa? Agar mereka bisa memberikan peringatan kepada kaumnya. Jadi antum berusaha untuk belajar, ketika pulang antum udah punya ilmu. Dengan harapan antum bisa mengajarkan kepada mereka. Dan kajian kita malam ini kan berkaitan dengan bagaimana kita mendakwain mereka. Faham nih cara mendakwain orang-orang yang ada di sekitar kita. Baca kondisi mereka agar lebih cepat diterima oleh mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf yang benar jalalu, yang salah dari diri Anda sendiri. Dan pada pertemuan yang membahas tentang Nasara, siapa itu umat Kristiani, apa kekhususan mereka. Kemudian setelah itu kita akan bicara bagaimana mendakwain Yahudi. Barakallahu fikum. Anda kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair.